Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Megawati Bahriani, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan LK 3.1 Best Practice dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi PPL dilaksanakan di SD Negeri Maron Kidul 1 dengan tujuan meningkatkan motivasi belajar siswa. Dilaksanakan pada tanggal 6 September 2022. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu motivasi belajar siswa rendah. Hal tersebut terlihat dari yang pertama, beberapa peserta didik cenderung pasif. 2. Beberapa peserta didik tidak mengerjakan PR atau tugas tepat waktu. Ketiga, masih terdapat peserta didik yang bicara sendiri saat proses pembelajaran. Dan yang terakhir, ada saja peserta didik yang terlihat lesu saat pembelajaran. Praktik ini penting untuk dibagikan agar dapat dijadikan referensi Bapak Ibu guru yang mengalami permasalahan serupa dengan harapan menjadi solusi untuk permasalahan pembelajaran yang dihadapi. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini, saya berperan sebagai fasilitator yang merancang pemecahan masalah terhadap kondisi pembelajaran yang dihadapi. Dan sebagai guru, saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang ada di kelas. Dengan dilaksanakan praktik ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang ada dan dapat tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya, tantangan. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain 1. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan atau menarik bagi peserta didik dengan menggunakan media, metode, dan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. 2. Dapat menerapkan model pembelajaran yang telah dipilih dalam pembelajaran dengan baik. Mengingat model pembelajaran yang saya pilih belum pernah saya terapkan dalam pembelajaran, jadi ini pengalaman yang baru bagi saya pribadi. 3. Pembelajaran berbasis proyek yang akan digunakan membutuhkan banyak waktu. Dikhawatirkan proyek gagal atau tidak selesai tepat waktu. Yang terlibat untuk mencapai tujuan tersebut antara lain 1. Saya sendiri sebagai guru, kemudian dosen pembimbing, guru pamong, kepala sekolah, observer, pengawas, dan rekan sejawat. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melaksanakan aksi tersebut antara lain 1. Identifikasi masalah, 2. Eksplorasi penyebab masalah, 3. Penentuan penyebab masalah, 4. Eksplorasi alternatif solusi. Yang mana hal tersebut dilakukan dengan kajian literatur dan wawancara, baik terhadap pengawas atau ahli, kepala sekolah, beserta rekan sejawat. Kemudian yang kelima, menentukan solusi. 6. Merencanakan rencana aksi yang akan dilakukan. 7. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana aksi. Dan yang terakhir 8. Melakukan refleksi terhadap aksi yang telah dilaksanakan. Strategi yang dilaksanakan yang pertama, menggunakan model pembelajaran project based learning. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran video dan PowerPoint. Penggunaan model pembelajaran
project based learning akan berdampak baik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Karena dengan menerapkan model pembelajaran ini mampu meningkatkan keaktifan peserta didik, mengasah keterampilan peserta didik, serta melatih sifat kolaboratif peserta didik. Serta dengan penggunaan media video dan PowerPoint akan membuat peserta didik termotivasi dalam pembelajaran. Karena peserta didik sangat menyukai media visual apalagi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi yang telah dilakukan yaitu dari pembelajaran yang telah dilaksanakan menunjukkan dampak yang baik, terlihat dari hasil kerja peserta didik serta hasil evaluasi yang telah dilakukan, menunjukkan hasil belajar peserta didik di atas KKM. Peserta didik juga terlihat aktif saat proses pembelajaran, dapat berkolaborasi dengan baik dalam kelompok, serta merespon dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat proses pembelajaran. Respon orang lain terkait strategi yang dilakukan. Dosen pembimbing, guru pamong, dan observer mengatakan bagus, pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center. Peserta didik juga terlihat aktif dan antusias saat proses pembelajaran. Saat peserta didik presentasi menyajikan hasil kerja berupa proyek, terlihat peserta didik dapat menjelaskan atau mempresentasikan dengan baik, menunjukkan peserta didik dapat memahami materi dengan baik. Respon peserta didik terhadap pembelajaran ini, mereka menyatakan sangat senang berdasarkan dari refleksi pembelajaran yang dilakukan. Bahkan keesokan harinya peserta didik bertanya, "Kapan Bu belajar seperti kemarin lagi?" Hal tersebut menunjukkan peserta didik sangat termotivasi atau antusias mengikuti pembelajaran dengan model serta media pembelajaran yang telah diterapkan dalam proses pembelajaran tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga juga dapat menjadi referensi dan inspirasi untuk Bapak Ibu semua. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.